Baik, itulah tadi tayangan kita mengenai Hari Pelanggan Nasional. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah sempat datang ke kantor di tanggal 4 dan juga tanggal 7, bahkan sampai tanggal 8 kemarin kita masih bagi-bagi juga sebenarnya, karena masih ada yang kami sisihkan spesial buat Bapak dan Ibu yang datang ke kantor. Mungkin ada yang dapat, kalau yang belum dapat bisa berkesempatan di lain event berikutnya. Baik, mari kita lanjutkan acaranya kembali. Di pagi hari ini kami ucapkan selamat datang kepada semuanya. Total hari ini ada 53 partisipan yang sudah mengikuti rangkaian kita acara pada pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini tentunya kami sudah mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk memberikan materinya. Lalu nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Tapi sebelumnya saya akan kembali memberikan rules kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta tidak dapat unmute dirinya sendiri dan harus request to host agar diberikan izin. Apabila ingin memberikan pertanyaan secara langsung, maka dipersilakan untuk raise hand atau request melalui chat Zoom. Diutamakan pertanyaan melalui chat Zoom yang nantinya akan didiskusikan secara langsung dalam webinar. Tentunya Bapak dan Ibu pada pagi hari ini, kami memberikan juga hadiah-hadiah yang menarik, karena nanti akan ada kuis, yang mana ada 5 kuis di sini. Hadiahnya spesial, akan kami umumkan nanti, tapi dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap menyimak, karena nanti pertanyaannya akan kami berikan di sesi-sesi. Setiap pertanyaan itu akan ada hadiahnya masing-masing. Oke? Siap? Oke. Mau pertanyaan pertama mau sekarang atau nanti ya, kira-kira ya? Kalau mau sekarang, boleh dong dikasih kalimat oke-oke di situ? Oke. Oke, mantap. Kalau begitu kita mulai dulu lah. Sebelum kita mulai acaranya lebih lanjut, saya kasih dulu satu pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama pada Bapak dan Ibu, ini sebenarnya gampang sekali. Yang pertanyaan pertama, sebutkan kepanjangan dari JKK. Boleh di-chat di Zoom? Iya, Ibu Admin bisa sambil dilihat. Halo. Siapa yang pertama? Halo. Kepanjangan dari JKK. Oh Halo. udah ada yang bener ini, Wi. Halo. Jaminan kecelakaan kerja. Iya, di chat di Zoom aja Bapak dan Ibu semuanya. Ini udah ada. Halo. Gak usah masukin mukaku ya. Oh, masukin mukaku ya? Enggak kan? Itu orang mana nih? Wah, JKK. Oke. Opening tuh. Baik, yang pertama kali menjawab untuk pertanyaan yang benar adalah jawabannya jaminan kecelakaan kerja. Yang benar adalah Ibu Lili Puspita Dewi. Oke, selamat kepada Ibu Lili. Ibu Lili nanti akan di personal chat oleh admin kita. Baik Ibu Lili ya. Untuk Bapak dan Ibu yang belum dapat hadiah, nanti habis ini masih ada 4 lagi pertanyaan, jadi tetap semangat aja di sini. Nah, untuk kita lanjutkan kembali, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu partisipan. Saya mohon Bapak dan Ibu yang ada di depan layar atau di depan komputer, di depan handphonenya masing-masing, bisa menunjukkan apakah Bapak dan Ibu sudah siap dengan memberikan kata siap atau yes dengan mengetikkannya di chat Zoom. Oke, ada Ibu Putri, ada Ibu Nana, Rido, Pak CKT, Ibu Maria. Oke, semuanya yes, siap. Wah, luar biasa semuanya. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dalam peserta acara webinar pada pagi hari ini. Ya, saya lihat semuanya sudah bersemangat semua. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali. Tentunya di masa pandemi ini yang sedang mengancam di dunia, akhir-akhir ini dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan di antara kita semua, tak terkecuali di masyarakat Indonesia. Namun, rasa cemas dan takut yang berlebih tentunya dapat memicu kepanikan yang justru membuat keadaan semakin memburuk. Sehubungan dengan hal ini, kami secara spesial sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan kita tips dan trik dalam menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, untuk pemberian pertama akan diberikan secara spesial oleh narasumber kita, Bapak Dr. Zuhdi Dharma. Bapak Dr. Zuhdi ini merupakan alumni FK Unan,
angkatan 1989 yang lahir di Sungai Jambu, Tanah Datar 16 Februari 1970. Beliau merupakan pemilik klinik Mitra Sehat di Simpang Rimbo, sekaligus merupakan dokter penasehat BP Jam Sostek Cabang Jambi. Langsung saja kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Zuhdi Dharma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Supriyatno sebagai Kepala Kantor Cabang Jambi Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan, yang terhormat Pak Argo sebagai Kepala Bidang Pelayanan, serta para partisipan semua pada pertemuan kali ini. Syukur alhamdulillah, kemudian salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Mbak Admin, saya minta izin share screen ya, bisa Mbak? Bisa di share screen-nya, bisa saya Mbak Rika, Mbak Nurul? Saya mohon izin. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, izin Pak, kami dari BPS, Badan Pusat Statistik, mau sensus penduduk bisa Pak? Ya. Iya, udah mulai. Oh ini ya. Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, COVID-19 saat ini di Indonesia mungkin sudah memasuki bulan ke-6 atau bulan ke-7 ya. Mungkin apa yang saya sampaikan di sini sudah mengulang-ulang apa yang pernah kita dengar. Nah, apalagi saya lihat para partisipan di sini ada beberapa sejawat kita sejawat saya yang juga dokter ya dari rumah sakit Tarafa. Saya lihat tadi juga Siloam ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu yang lain mungkin sudah banyak mendengar baik dari itu media cetak, media elektronik, media sosial kan tentang COVID-19 ini. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu banyak lagi membahas ini. Paling kita mungkin ada pertanyaan, saling pertanyaan aja nanti yang bisa mungkin untuk lebih memahami masalah COVID ini. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, ini sudah sama kita ketahui bahwa virus penyebabnya bukan sesuatu yang baru. Virus corona ini sudah lama, sudah dari dulu ada. Mulai dari SARS dulu juga sudah ada. Tapi virus ini tipe virus yang bermutasi sangat cepat, sehingga timbullah strain baru yang kita sebut SARS-CoV-2. Nah, ini yang novel corona kita sebut pada awal-awalnya. Ini yang menyebabkan COVID-19 ini. Nah, gejalanya sama seperti batuk pilek biasa dalam keadaan ringan, ya. Infeksi virus biasa, demam, nyeri otot, nyeri kepala. Tapi ada yang khas pada virus ini, yang pada sebagian besar pasien kita temukan, itu adanya anosmia dan hipoglesia. Anosmia ini kehilangan penciuman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin ada sejawat saya 2 orang yang di Jambi ini, 2 orang di Jambi, dia tidak punya gejala apa-apa, cuman penciumnya hilang. Kemudian dia memeriksakan atas inisiatif sendiri pemeriksaan swabnya, ternyata positif. Jadi gejalanya cuma yang nomor 4 itu anosmia, kehilangan daya penciuman. Jadi begitulah gejalanya dari ringan sampai yang berat. Kemudian penularannya mulai droplet, Ibu Bapak sekalian. Droplet ini percikan cairan dari saluran nafas kita. Droplet kena ke permukaan benda kemudian kita pegang, kemudian kita menyentuh ke wajah tangan, terhisap, itu menularkan kepada kita. Juga bisa juga kalau ada orang yang penderita ini muncrat di depan kita, batuk bersin di depan kita, kalau jaraknya kurang dari 1 sampai 2 meter, bisa juga menularkan kepada kita. Kemudian ini istilah dulu disebut orang tanpa gejala ya. Orang tanpa gejala ini orang positif COVID,
tapi dia tidak bergejala. Dan ini yang banyak sekarang Bapak Ibu. Orang-orang tanpa gejala ini, kami kebetulan saya di Rumah Sakit Muhammad Rifin, dari 27 pasien yang sudah kita rawat, cuman 1 yang gejalanya sedang, bukan berat, yang lainnya tanpa gejala. Jadi begitu luar biasanya COVID ini. Begitu banyak sebenarnya orang-orang tanpa gejala yang berkeliaran di sekitar kita. Ini orang tanpa gejala ini yang membahayakan. Jadi itulah kepentingannya kita memakai masker itu. Sebab siapa yang sakit, siapa yang tidak, sekarang ini kita tidak tahu lagi. Kemudian, nah ini orang dalam pemantauan, kalau dulu istilahnya itu ya. Orang dalam pemantauan ini orang-orang yang memang sudah kelihatan sakit, mulai dari gejala ringan sampai berat. Yang gejala ringan seperti saya kata batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan, kemudian hilang mencium, itu kita sebut ODP. Kita pantau. Kemudian kalau ODP ini, orang dalam pemantauan ini sudah menderita gangguan pernapasan, sesak nafas, pneumonia, kita sebut suspek kalau sekarang sebutnya. Kalau dulu kita masuk pasien dalam pengawasan. Ini perlu perawatan di ronsen torak dan ini harus di swab sekarang ini. Gejalanya Bapak Ibu, ya, ringan, sedang, berat. Nah, kalau ringan, demam, batuk, nyeri tenggorok, hidung tersumbat. Malaysia ini lesu, lemas, badan kita lesu, lemas, tapi tidak ada sesak nafas. Nah, kalau sudah ada sesak nafas, itu sudah masuk kepada gejala sedang. Ya. Jadi tanpa pneumonia kalau ringan. Sedangkan kalau berat, ini bila sudah membutuhkan perawatan, sudah ada kekurangan oksigen, membutuhkan bantuan ventilasi di rumah sakit, membutuhkan alat bantu nafas, itu kita golongkan berat. Jadi membedakannya itu aja yang ringan dengan yang berat. Kemudian ini pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit, ini tidak perlu lagi Ibu. Kemudian biasanya di rumah sakit itu Ibu, pasien masuk itu di foto, di ronsen. Kemudian setiap, makanya di swab, istilah kita di swab sekarang, jadi diambil dari sediaan tenggorok, kemudian diperiksa dengan alat PCR namanya, dan keluar hasilnya. Kemudian juga diperiksa darah lengkap, ini darah lainnya. Nah, ini pemeriksaan tenggorok itu diambil dari sini, Bapak Ibu sekalian, nah, dari sini, dari tenggorokan kita. Nah, bisa juga dari sekarang ada dari sputum, dari dahak, ya. Nah, ini kalau tanpa gejala, Bapak, Ibu sekalian, kita bisa diisolasi mandiri saja di rumah. Cukup istirahat seperti infeksi virus biasa. Jadi cukup istirahat, kemudian makanan bergizi, kemudian diberi vitamin C, cukup minum, dan pemantauannya cuma oleh puskesmas saja. Bisa via telepon aja. Kemudian kalau sudah gejala ringan, gejala berat, baru kita ke rumah sakit. Di rumah sakit biasanya pasien itu kita rawat, kemudian di swab, kemudian diberikan terapi-terapi seperti yang saya bilang tadi, kemudian diusap lagi setiap 2 hari, biasanya dilakukan usap tenggorok. Bila usap tenggoroknya swabnya itu sudah 2 kali negatif berturut-turut dalam selang 2 hari, nah, itu si pasien boleh pulang. Pasien boleh pulang, dipulangkan. Itu sudah kita nyatakan sembuh. Nah, ini situasi kondisi kita di Jambi saat ini. Di Jambi ini kebetulan data hari yang lalu, bukan data hari ini, saya belum terima, bahwa yang sembuh itu kita ini, ya. Ini data yang sembuh, kira ketutup di tempat saya. Nah, ini konfirmasi. Yang konfirmasi ini yang sudah bisa kita pastikan itu COVID, itu di Provinsi Jambi kita sudah 331, kemudian dalam proses menunggu kita 91. Kemudian ini juga ada rincian per kabupaten, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang sebagai masyarakat, ya, apa tindakan yang kita lakukan untuk mencegah COVID ini? Jadi ada saat ini saya lihat
Kalau awal-awal dulu kita COVID mungkin ketakutan ya, ketakutan yang berlebih. Tapi sampai saat ini, sekarang ini yang kita lihat ketidakpedulian yang berlebih, sehingga kita bisa melihat sekarang orang-orang di jalan-jalanan yang tidak jaga jarak, yang tidak pakai masker, menyepelekan cuci tangan. Padahal kita prinsipnya cuma ini, 3 ini. Dengan 3 kita lakukan, 3 ini udah hampir 80%, bahkan mendekat ke 90%, kita sudah bisa mencegah bahaya COVID. Selalu jaga jarak. Karena disampaikan di awal tadi bahwa droplet itu jaga jarak ini untuk mencegah supaya jangan pasien yang sakit itu dropletnya tidak kehirup langsung dengan kita. Waktu seseorang batuk, itu paling tidak jaraknya 1-2 meter, dropletnya akan muncrat. Nah, kalau kita sudah jaga jarak dengan orang lain dalam jarak ini, paling kita satu aman. Kemudian selalu pakai masker, baik yang sehat, yang tidak sehat. Kalau awal dulu kita mungkin kalau kamu tidak sakit, ya ngapain pakai masker? Nah, itu. Tapi sekarang ini, apakah kita sakit, apakah kita tidak sakit, kita tidak tahu. Jadi dengan selalu pakai masker, kita sudah membantu diri kita sendiri, juga membantu orang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada kata tidak pakai masker untuk saat ini kalau kita di luar ruangan pribadi kita. Kemudian ini cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Aktivitas apa saja, Bapak Ibu sekalian. Terutama kita di kantor. Di kantor biasanya banyak tamu, banyak yang berurusan, pegang ini, pegang itu. Setelah kita menyentuh sesuatu, sedapat mungkin kita cuci tangan. Atau kalau tidak, sediakan ya, kayak begini kan. Ini bukan promosi, ada di kita disediakan. Nah, kalau pakai sanitizer aja boleh. Tapi kalau cuci tangan dengan sabun itu lebih bagus. Kemudian ada lagi kesalahan-kesalahan kita, walaupun udah pakai masker, tapi ada salahnya. Nah, ini cara pakainya kita dulu. Dari talinya yang dipegang, kemudian dipencet, yang pas dihitung, kemudian melepasnya juga tali yang dipegang. Jangan pernah kita pegang kain maskernya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang kita lihat ini. Dagu yang kelihatan, hidung yang kelihatan pakai masker, masker longgar, kemudian maskernya nutup dagu tapi bagian atasnya cuma nyantel aja, kemudian ada yang masang di leher, itu cara-cara yang salah. Jadi ini yang kedisiplinan pakai masker ini yang masih sering. Apa lagi kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, bila pulang dari kantor, pulang dari rumah sakit, pulang dari tempat kerja atau pulang dari mana? Ini mungkin kita lakukan, tidak bukan itu. Pertama sepatu, buka sepatu sebelum masuk rumah, itu sudah pasti ya. Kemudian semprot barang-barang yang dibawa, apakah ibu-ibu bawa tas, bawa tentengan dari luar, disemprot dulu. Jangan dibawa dulu ke dalam rumah, disemprot dengan desinfektan. Siapkan di mobil atau di kendaraan. Tidak ada salahnya kita menjaga diri. Kemudian buang barang-barang yang tidak perlu, yang rasanya tidak perlu dibawa ke rumah, tisu, tisu bekas, kemudian bekas pakai masker, buang di luar. Kemudian buka pakaian segera cuci. Nah ini jangan di garasi pula buka pakaian. Jadi buka pakaian maksudnya baru masuk rumah, menuju ke kamar mandi dulu. Kemudian pakaian langsung taruh tempat cucian, mandi. Sebelum kita bercengkrama lagi dengan keluarga. Jadi usahakan jangan menyentuh apa-apa di rumah sebelum kita steril. Jadi ini insya Allah kalau semua protokol seperti ini kita lakukan Bapak Ibu, kita tidak akan terpapar. Banyak tuh dokter-dokter, perawat-perawat yang mungkin tidak terpapar, selain ada juga yang terpapar karena kedisiplinan mematuhi aturan-aturan seperti ini. Kemudian setelah itu gizi lagi yang harus diperhatikan ibu-ibu, bapak sekalian, ya makanan dengan gizi yang seimbang, ya itu penting.
Kemudian minum air yang banyak, minimal 8 gelas sehari. Kemudian yang paling penting itu tidak merokok juga, tidak merokok. Dan yang paling penting terakhir ya, jangan lupa berdoa, Bapak Ibu sekalian. Apapun usaha kita, walaupun kita sudah usaha maksimal, tapi kalau yang di atas berkehendak lain, kita tetap akan sakit. Jadi jangan lupa berdoa. Kemudian gizi seimbang selama pandemik ini. Jadi konsumsi makanan yang segar, jangan yang diawetkan. Minum air yang cukup setiap hari, minimal 8 gelas, Bapak Ibu. Hindari konsumsi makanan berlemak dan minyak pada masa pandemi ini, sebab ini merangsang batuk, ya. Kemudian hindari kondisi gula yang berlebih. Kemudian hindari makan di luar, ya. Ini saya lihat udah banyak tuh yang buka restoran sederhana dan encer, macam-macam lah, operasional dan berkerumun. Ya, pantangannya COVID ini berkerumun aja. Kalau berkerumun kita berarti kita memberikan wadah COVID ini untuk berkembang biak. Nah, sekarang harus kita lakukan dengan sadar bahwa berkerumun itu bukan sesuatu yang bagus dalam era COVID ini. Kemudian kalau perlu ya konseling gizi. Ini makanannya buah, pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, atau apa saja. Kemudian sayur-sayuran yang bernutrisi serat, Bapak Ibu jangan lupa. Karena ini mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini cuma mengulang-ulang apa yang sudah pernah disampaikan. Mungkin untuk lebih lanjutnya, kalau mungkin ada yang dipertanyakan nanti, dipersilahkan. Untuk itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Zudi. Ya, Bapak Dr. Zudi Dharma ini merupakan dokter penasihat tenaga kerjaan Provinsi Jambi yang luar biasa, yang kiprahnya sudah meluas kemana-mana. Nah, untuk pertanyaan Bapak, ini sudah ada pertanyaan dokter dari yang pertama dari Ibu Restituta Rizka. Pertanyaannya, mohon izin Pak Dokter, apakah benar isu bahwa saat ini masker scuba dan buff tidak diperbolehkan lagi? Sedangkan masker scuba itu yang paling ekonomis di kalangan masyarakat. Mohon jawabannya, Dokter. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya penggunaan masker ini ya sebenarnya ada tempat-tempatnya ya. Kalau ada level-levelnya, kalau di masker di orang yang diisolasi, ya petugas-petugas yang bekerja di ruang isolasi itu minimal harus masker N95 atau yang setara, ada KN95. Kemudian orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, apakah yang bekerja di tempat-tempat yang ada kerumunan, rumah sakit, dan potensial tinggi risiko penularan, itu memang dianjurkan memakai masker bedah. Kemudian orang-orang masyarakat umum boleh masker kain, asal tidak mungkin masker untuk bukan untuk di kerumunan, di tempat-tempat yang potensial tinggi. Jadi sebenarnya masker apa saja boleh, asal disesuaikan dengan kondisi. Bolehkah kita memakai masker yang lebih tinggi dari standar lokasi kita bekerja? Umpamanya kita cuman tidak kontak banyak dengan orang, jarak jauh, di kampung, tapi kita masker N95, boleh. Tapi apakah gunanya ada gitu kan? Gunanya ada. Ya ternyata enggak banyak manfaatnya. Yang ada mungkin kita akan sesak nafas gitu kan. Kemudian juga apakah perlu kita pakai masker bedah, masyarakat biasa? Sebenarnya kalau kita tidak kontak rame dengan orang, tidak kontak dekat, dengan masker biasa, masker kain yang 3 lapis pun itu sudah cukup untuk mencegah terjadinya penularan. Selain tentunya kita mengerjakan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat. Jadi sesuaikan saja masker dengan lokasi di mana kita beraktivitas. Kalau lokasinya memang mungkin mengharuskan kita memakai masker dengan tingkat filterisasi yang tinggi sampai 90%, ya kita pakai N95. Kalau tidak, ya kita perhatikan juga pakai masker
juga bukan sesuatu yang enak ya Bapak Ibu. Kita dokter pun pakai masker N95 itu 2 jam itu sudah saturasi oksigen kita sudah pening, sudah melayang-layang rasanya kepala itu. Jadi memang sesuaikan saja. Dan apakah masker itu masker kain biasa saja bisa kita pakai? Boleh saja, apa saja bisa kita pakai. Yang penting itu mengurangi kemungkinan droplet terpapar kepada kita. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan berikutnya. Semoga yang tadi bisa dipahami ya Bapak dan Ibu semuanya. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari Ibu Ita dari PT Fajar Marindo. Assalamualaikum dokter, apakah OTG itu benar-benar tidak ada gejala sama sekali? Bagaimana dokter? Jadi dari slide yang saya sampaikan tadi, Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kan tadi sudah saya sampaikan di slide bahwa OTG itu adalah orang yang sudah di-swab. Orang yang sudah di-swab dan positif, tetapi dia tidak ada gejala sama sekali. Nah, ini yang disebut OTG. Jadi apakah OTG itu benar-benar tidak ada gejala? Memang dia tidak benar-benar ada gejala sama sekali, tapi dia sudah di-swab. Jadi OTG itu orang tanpa gejala, tetapi dia sudah dipastikan dengan swab. Gitu. Itu yang disebut OTG. Sedangkan kita orang-orang tanpa gejala yang berkeliaran hari ini kita belum sebut OTG. Itu memang orang-orang yang belum terdeteksi saja. Tapi kemungkinan orang-orang tanpa gejala, orang-orang yang tidak menunjukkan gejala dan tidak diswab ini bisa jadi mereka orang yang sakit. Jadi orang OTG adalah orang yang sudah diswab tapi tidak menunjukkan gejala. Itu mungkin jawaban saya. Oke, seperti itu ternyata dokter ya. Saya juga baru tahu nih informasinya dari dokter. Makasih dokter. Ada lagi dokter, ini dari Pak Setiadi Lontar. Pak Zudi, mohon pencerahan supaya daya imun kita tetap fit untuk kami sebagai karyawan yang kerjanya di pabrik, selain pakai masker, cuci tangan, dan olahraga, serta gizi yang baik. Silakan dokter. Mohon diulangi Mbak, mohon diulangi. Oke, mohon pencerahannya dokter supaya daya imun kita tetap fit untuk kami sebagai karyawan yang kerjanya di pabrik, selain pakai masker, cuci tangan, dan olahraga, serta gizi yang baik. Oh ya. Iya, dok. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan dulu saya dokter perusahaan juga ya. Saya dokter perusahaan dan dulu juga sudah pernah kerjasama dengan BPK Jam Sostek dulu tahun-tahun 2000-an ya. Kemudian juga saya dokter perusahaan di waktu di Asiatik, di PTP waktu saya di Sungai Bahar dulu. Jadi kebiasaan yang tadi sudah disebutkan ya, gizi, cuci tangan, pakai masker. Kemudian ada satu lagi yang mungkin yang kebiasaan kita di pabrik ini saya lihat kan, pabrik kan shift-shiftan ya, shift-shiftan 3 shift atau berapa shift atau berapa 3 shift saya kalau nggak salah. Dan mereka biasanya kan tinggal di barak itu di mes gitu ya, di mes gitu. Setelah tinggal di mes ini itu kebiasaan ngumpul-ngumpul, begadang gitu, begadang sampai malam, ketawa-ketawa, minum-minum, ngopi-ngopi. Jadi ada lagi, padahal shift kita pakai shift-shiftan itu supaya di luar shift itu sepertiga shift 8 jam umpamanya, sepertiga kita lakukan untuk aktivitas sosial, sepertiga lagi untuk betul-betul istirahat. Yang ada sekarang kadang-kadang istirahat ini terambil lagi dengan beberapa aktivitas sosial, seperti nonton bola, ngobrol-ngobrol di warung, di kopi. Jadi ini di masa pandemi ini yang harus dikurangi, itu berpengaruh sekali kepada imunitas. Jadi kalau shift kita pagi, aktivitas kita siang, malam, pergunakanlah betul-betul Bapak istirahat. Jadi kalau Bapak sudah pakai masker, makanan sudah bergizi, tapi istirahat tidak cukup, ya imun juga tidak akan berkurang. Kemudian satu lagi, stresor harus dikurangi. Nah, jadi
banyak enjoy saja sekarang Bapak Ibu, nggak usah mikir yang macam-macam. Kita selamat dari corona aja, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pabrik kita atau perusahaan kita tetap jalan yang beroperasi. Kita doakan perusahaan kita tetap sehat, kita tidak terkena PHK atau apa. Kemudian berpikiran baik, ya tidak berprasangka jelek. Jadi psikologis positif seperti ini akan dapat mendongkrak imunitas tubuh. Kemudian dikurangi hal-hal yang tidak perlu, ya hal-hal yang tidak perlu. Kadang-kadang media sosial sekarang ini ya, di grup WA, entah di Facebook, berbantah-bantahan dengan mengenai suatu masalah entah apa yang tidak perlu, dan itu menimbulkan emosional menimbulkan imunitas. Jadi apapun itu selain makanan, kemudian menjaga kebersihan, cuci tangan. Kita perlu juga menjaga imunitas dengan istirahat cukup dan menjaga mental psikologis kita dalam kondisi yang betul-betul sehat. Nah, kalau mental psikologi kita sehat, kemudian makanan kita sudah cukup, istirahat kita sudah cukup, kebersihan pribadi kita sudah kita lakukan, ya kita berserah diri, doa Bapak Ibu ya, doa, kemudian ya ibadah. Mungkin gitulah kita mendekatkan diri, saya rasa barangkali, sehingga setelah usaha semua kita lakukan, ya apapun yang terjadi itu qadarullah, takdir Allah. Gitu. Jadi saya rasa itu Bapak, ya mudah-mudahan ya kawan-kawan di perusahaan, karyawan semua pada sehat semua gitu. Amin. Terima kasih, Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini kita kayak lagi talk show banget loh Dokter ya, keren sekali jawabannya. Oke, baik selanjutnya ini masih ada 8 pertanyaan lagi Dokter untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ini kita dicukupkan sampai 8 ini saja nanti untuk pertanyaan berikutnya mungkin bisa japri ke Dokter Zuhdi ya Dok ya, langsung datang ke klinik boleh Dok? Klinik juga boleh. Langsung ke kliniknya ada di Simpang Rimbo ya Dokter ya? Sebelah Pul Putra Remaja, Remaja. Sebelah Pul Putra Remaja, jadi di klinik Mitra Sehat ya, bener Dokter? Iya, benar. Oke, nanti. Tapi ini masih ada sisanya 8, kita sikat dulu ya Dokter ya. Yang ini ya Dok ya. Semangat semua nih Dokter. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, tadi untuk Pak Setiadi, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ini ada dari Ibu Yuri Pak Dokter. Izin bertanya Dok, apakah benar informasinya bahwa pasien COVID-19 walau dapat dikatakan sembuh, namun efek samping dari COVID ini bisa mengurangi sekian persen dari fungsi paru-paru. Nah, gimana itu dokter? Jadi memang informasi itu yang saya bilang tadi, informasi di media sosial, kemudian di berbagai media, harus kita saring Ibu-Ibu. Sebab siapapun bisa memberikan informasi di media sosial. Jadi saya tidak ingin menyatakan bahwa COVID ini penyakit yang ringan, tidak. Jadi penyakit COVID ini bisa dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat, ya penyakit yang ringan sampai yang penyakit yang berat. Jadi yang ditimbulkannya adalah namanya kalau pada kondisi berat namanya pneumonia, ya pneumonia. Harus kita ingat juga kenapa yang ringan, sebab prinsip dari virus ini, Bapak Ibu sekalian, dia self-limiting disease, ya. Penyakit oleh virus bisa kita golongkan self-limiting disease. Penyakit yang bisa sembuh sendiri tanpa diobati dengan catatan daya tahan si orang yang dihinggapi virus itu tadi bagus, normal. Tapi dalam keadaan kondisi dia tidak normal, dia dalam kondisi sakit, ada komorbid, maka dia tidak akan bisa sempurna, akan menimbulkan cacat. Kalau sudah terjadi pneumonia, berarti sudah ada radang di paru-paru. Pneumonia ini orang kita bilang, Ibu-Ibu, bahasa kasarnya itu, bahasa kampung kita, bahasa dusun kita di sini paru-paru basah katanya. Nah, dan itu ya sering menimbulkan gejala, habis walaupun sudah sembuh menimbulkan gejala, batuknya masih ada. Dan pada tahap lanjut malah bisa berbekas di paru-parunya itu. Tapi kalau yang tanpa gejala, orang-orang yang sakitnya tanpa gejala dan tidak perlu perawatan, ya sembuhnya sembuh sempurna juga, sembuh sempurna. Nah, itu yang kejadian. Jadi tidak semua
tidak semua yang COVID positif ini paru-parunya rusak, tidak juga begitu. Tapi ada juga pada kondisi yang berat, ya paru-paru itu mengalami cacat karena ya, orang kita sebutnya paru-paru basah ya, paru-paru basah katanya kambuh-kambuhan juga, gitu kan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tidak semua. Dan kenyataannya itu 80% dari pasien COVID, ya 70-an% kita di Indonesia sekarang pasien itu sembuh sempurna gitu. Tidak menimbulkan gejala sisa. Dan itu yang kita harapkan. Tapi kalau yang berat, malahan yang perlu ventilasi itu, yang berat itu cuma 5%. Tapi dari COVID ini Bapak Ibu sekalian, yang paling kita takutkan adalah penyebarannya, spreadingnya itu begitu cepat. Menyebarannya begitu cepat. Satu orang terinkubasinya itu cepat sekali, bisa 1 hari. Karena orang itu virus hari ini, besok dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Nah, langkah cepatnya Ibu. Jadi ada R0-nya namanya itu, R0-nya itu kemampuan virus itu menyebarkan ke penyakit berapa orang. Jadi virus corona ini 3. Jadi 1 orang itu bisa akan menyebarkan paling kurang ke 3 orang lain lagi. Begitunya cepatnya. Dan akan semakin cepat di dalam perumahan. Jadi apakah bisa menimbulkan kelainan di paru tergantung berat ringannya penyakit. Kenyataannya sebagian besar kita ringan. Ya. Jadi saya rasa itu, Bapak, Ibu-Ibu. Ada lagi silakan, Pak. Baik, terima kasih dokter. Ternyata baru alhamdulillah 70% semuanya sembuh sempurna dokter ya. Iya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Nana Purwanti, dokter. Assalamualaikum dokter, mau tanya apakah di Jambi sudah ada rumah sakit yang bisa melakukan swab tes secara mandiri? Terima kasih. Ya. Jadi di rumah sakit Jambi sekarang ini, rumah sakit yang melakukan swab itu adalah rumah sakit rujukan. Nah, jadi rumah sakit melakukan swab atas indikasi. Jadi atas indikasi ini maksudnya ada kemungkinan suspek corona, itu rumah sakit akan melakukan pemeriksaan. Tapi ada laboratorium yang juga bisa saya sebutkan namanya di Prodia. Di Prodia itu dia melakukan swab mandiri. Saya tidak tahu juga di Selowong apa melakukan itu, tapi yang tahu saya di Prodia. Ini pengalaman dengan 2 sejawat saya kemarin dokter. Ada 2 orang dokter yang dia sehat-sehat saja, tapi dia nggak bisa nyium apa-apa. Akhirnya karena dia penasaran, dia rapid test. Kalau rapid test kan di puskesmas saja bisa. Dia lakukan rapid test. Rapid testnya negatif, non reaktif. Tapi dia penasaran kok hilang, daya ciumnya kok hilang. Akhirnya dia pergi ke Prodia, diperiksa di Prodia. Prodia bisa memeriksa mandiri, tapi dia tetap kirim ke Jakarta. Keluar hasilnya, ternyata hasilnya positif COVID. Jadi gejalanya cuma nggak bisa nyium aja. Jadi bisa mandiri. Kalau Bapak Ibu yang curiga dengan dirinya sendiri melakukan periksa sampai saat ini, bukan saya promosikan Prodia, tapi memang baru Prodia saya rasa mungkin yang baru melakukan secara mandiri atas permintaan pasien. Itu Mbak. Baik, ternyata di Prodia ya sudah dokter ya. Oke, selanjutnya dokter ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Remi Rosita. Siang Pak, bagaimana kita bisa mengetahui kalau orang yang OTG apakah tetap melalui swab atau rapid test? Nah, jadi ini saya sampaikan, OTG itu orang yang sudah terkonfirmasi swabnya positif tapi tidak ada gejala. Nah, itu yang disebut OTG, Ibu. Jadi yang Ibu maksud tadi itu mungkin orang ODP barangkali, orang yang kita curigai COVID, mungkin dia dari luar daerah, dari Palembang atau dari Jakarta atau dari Surabaya. Kemudian melalui screening, kita kan ada screening di perusahaan-perusahaan. Oh, ini dari daerah dengan transmisi lokal. Jadi ini bukan OTG namanya, ini ODP, orang dalam. Ini harus kita pantau. Ini orang terpantau ini bisa kita lakukan rapid test. Di Jambi kita masih lakukan rapid test. Tapi kalau di daerah Sumatera Barat, bahkan di Sumatera Barat, di bandaranya itu dia lakukan swab test. Siapa aja yang turun dari pesawat swab test gitu. Jadi tergantung kebijakan daerah. Kalau di Jambi kita masih untuk ODP ini kita masih lakukan rapid test. Ya.
Sedangkan OTG itu Ibu, mungkin diluruskan lagi pemahamannya, OTG itu orang yang sudah konfirmasi swabnya positif, tapi dia tidak ada gejala. Nah itu yang OTG. Jadi OTG itu orang sudah corona tapi tidak kelihatan sakit. Jadi sedangkan yang Ibu maksud apakah OTG perlu swab atau rapid test, itu bukan OTG, itu ODP, orang dalam pemantauan. Begitu Ibu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Selanjutnya ada dari Bapak Siwan. Izin tanya dokter, info yang pernah saya dengar, pengobatan pasien yang positif COVID dapat ditanggung oleh pemerintah. Apakah benar itu dokter? 100% Mbak Nurul. Jadi 100% biaya COVID positif itu ditanggung oleh pemerintah. Yang pemerintah dalam hal ini yang membayarkan melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan ya, Kementerian Kesehatan, dibayarkan ke rumah sakit, tapi diverifikasi dulu oleh BPJS Kesehatan. Jadi verifikatornya BPJS yang membayarkannya Kementerian Kesehatan. Jadi ditanggung 100%, baik itu dari perusahaan, orang kaya, orang miskin, siapa saja, semuanya ditanggung biaya perawatannya. Begitu Bapak. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ini dokter ada lagi dari Ibu Meli, Rumah Sakit Mitra. Mau tanya dokter, jika hasil ronsen toraks terdapat bercak putih, tetapi saat cek rapid hasilnya non-reaktif, apakah bisa dikatakan baik-baik saja dokter? Itu mungkin tergantung dari si klinisinya, dokter yang memeriksa. Mungkin setelah apakah kecurigaan dokternya lebih ke arah COVID apa tidak, tentunya dari mungkin riwayat perjalanan, riwayat kontak. Tidak selalu bercak-bercak putih di ronsen itu kita curigai. Kalau umpamanya orang itu tidak ada riwayat kontak, tidak ada riwayat perjalanan, ya jangan kita curigai COVID. Kalau kita semua kita curigai COVID, nantinya malah akan rusuh, gaduh ya. Jadi semua bercak putih. Bisa jadi pneumonia, tapi pneumonia tidak seluruhnya COVID. Pneumonia itu ada pneumonia bakteri, ada pneumonia virus. Pneumonia virus ini bisa salah satunya COVID, tapi bisa juga disebabkan oleh virus-virus lainnya, virus-virus hemophilus influenza umpamanya, bisa juga menimbulkan pneumonia. Jadi itu tentunya tergantung dari analisa dokternya juga, apakah dia mencurigai COVID, tentunya melalui anamnesa. Oh, orangnya mungkin dari Surabaya, dari Jakarta beberapa hari yang lalu, kemudian menimbulkan gejala batuk, sesak, dari dadanya kelihatan ada bercak, ada perselubungan putih. Itu si dokter biasanya akan lebih curiga, ya, ini jangan-jangan COVID. Tapi kalau di swab reaksinya non-reaktif, bisa saja. Jadi ini perlu saya jelaskan Bu ya. Orang sekarang sering ragu, sering bingung dengan reaksi rapid test ini. Ada rapid test negatif tapi di swab positif. Ya, ada rapid test positif tapi di swab negatif. Ya, benar nggak? Banyak nggak dengar seperti ini? Banyak ya. Jadi perlu saya jelaskan. Swab test dengan rapid test itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau swab test kita ambil dari tenggorokan sedianya, dari sputum dahak juga bisa, kemudian dari lendir tenggorok, pakai lidi, pakai alat masuk ke tenggorok. Sedangkan rapid test yang umum ada di Jambi sekarang ini, rapid test antibody, itu diambil dari darah. Dari darah diperiksa antibodinya ada apa tidak. Antibody itu adalah cairan tubuh yang berfungsi untuk melawan penyakit. Antibodi itu terbentuk kalau ada penyakit yang masuk. Jadi kalau ada virus COVID masuk, antibodi COVID akan terbentuk. Nah, jadi sekarang COVID-nya swabnya positif, tapi antibodinya negatif. Bisa rapid testnya negatif, bisa kan? Bisa. Swabnya positif, 1 hari seseorang terinfeksi COVID, mungkinnya dia hari ini umpamanya terinfeksi COVID. Kemudian besok kita periksa tenggorokannya, sudah bisa positif swabnya. Tapi antibodi belum ada. Antibodi itu membutuhkan proses terbentuknya. Mulai terbentuk itu pada hari ke-7, pada hari ke-10, 7 sampai 10 baru bisa kita deteksi antibodi itu ada di dalam darah. Sedangkan virusnya di swabnya, sekarang dia terkena, besok sudah dapat
sudah ketemu. Jadi bisakah rapid test negatif tapi swab positif? Bisa gitu. Begitu juga sebaliknya, bisakah swab negatif tapi antibody positif? Bisa. Seseorang yang sudah yang terkena virus corona, kemudian karena daya tahan tubuhnya kuat, di dalam tubuhnya terbentuklah antibody. Kemudian karena antibody ini, virus itu habis dilawan, daya tubuhnya habis virus itu. Tetapi antibody ini bertahan di dalam tubuhnya. Sewaktu dia dites, rapid testnya positif, tapi di swab negatif. Nah, kemungkinan dia sudah, virusnya itu sudah habis oleh antibodinya yang di dalam tubuh dia. Daya tahan tubuhnya sudah melawan virus, sehingga virus itu kalah. Sehingga virusnya tidak ketemu lagi, tapi antibodinya ketemu. Rapid testnya positif, swab testnya negatif. Jadi barangkali itu penjelasannya. Baik, terima kasih dokter. Ini kalau gitu ada kaitannya nih dokter dengan pertanyaan yang ada di paling bawah dari Bapak atau Ibu Purnawandi Sikumbang. Ini kalau membedakan antara sakit akibat infeksi COVID dengan influenza biasa, berarti jawabannya gimana dok? Tidak bisa, sama aja. Sama aja. Sama aja. Harus tes dulu berarti dok ya? Harus tes dulu, ya. Jadi, oh ini karena COVID, ini gejalanya COVID seperti ini, ya, dalam kondisi tertentu sama aja gitu kan. Nggak bisa, karena gejala influenza itu sebagian besar penyebabnya virus, hampir sama. Tenggorokan, demam, meriang, nyeri otot, itu semua gejalanya. Jadi dari luar, apakah bisa kita bedakan ini karena COVID atau karena virus lain, tidak bisa kita bedakan. Yang bisa kita bedakan ya dari hasil pemeriksaan laboratorium dan swab tenggorok itu. Swab tenggorok, oke baik. Terima kasih dokter penjelasannya. Selanjutnya ini ada dokter dari Bapak Doli Perdana Karo-Karo. Dok, izin bertanya, kami sebagai nakes, jika terinfeksi COVID-19, hubungannya ini apakah ada dengan PAK atau penyakit akibat kerja, dokter? Nah, ini sebenarnya yang menjawab sebenarnya BPJS ini ya, BPJS orang ketenaga kerjaan ya. Tapi kalau kita kembali ke definisi penyakit akibat kerja ya, penyakit akibat kerja ini termasuk salah satu penyakit yang kita dapat karena pekerjaan kita di tempat kerja, kan itu seperti itu. Jadi seorang nakes terinfeksi HIV/AIDS, seorang nakes terinfeksi di rumah sakit, seorang nakes terinfeksi COVID, sebenarnya itu penyakit akibat kerja. Kalau saya sih ya, tapi dalam aturan-aturan kita saya belum tahu. Dan kalau seorang nakes itu adalah anggota dari BPJS tenaga kerja, seharusnya dibayarkan. Tapi ini kadang-kadang pernah saya tanyakan masih jadi penyakit-penyakit yang kita dapat di rumah sakit itu seperti apa gitu kan. Kalau kita paham kita di rumah sakit itu penyakit akibat kerja seperti HIV/AIDS, tertusuk jarum, kita suntik bekas jarum suntik bekas orang HIV, itu akibat kerja kita kena jarum, kita kerja. Tapi mungkin nanti Bapak dari Pak Kabid mungkin bisa menjelaskan nanti. Dan ini ujung-ujungnya kan masalah santunan, bisa jadi kesantunan nanti. Tapi kalau dalam definisi saya rasa itu masuk penyakit akibat kerja karena memang pekerjaan kita yang memungkinkan kita terpapar penyakit itu. Tapi kepastiannya mungkin nanti bisa kita tanyakan dengan Pak Kabid lah. Rasa itu benar. Iya, baik, terima kasih. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Kabid ya, Pak Kabid ya. Tapi di sesi berikutnya nih dokter, biar masih terkesan spesial, penasaran-penasaran gitu ya dok ya. Untuk selanjutnya langsung ke dokter lagi ya dok ya. Ini dari BPRCNA, Ibu Yuliantri. Pak dokter mau tanya, apakah anosmia itu bisa diatasi dengan meneteskan minyak kayu putih ke tisu, lalu kita hirup, dan minyak kayu putih itu kita minum? Terima kasih dokter. Saya belum mendapatkan referensinya, Mbak, kalau minyak kayu putih itu diminum ya. Tapi anosmia itu karena gangguan pada sensor-sensor penciuman pada hidung akibat infeksi virus itu.
apakah bisa dihilangkan dengan minyak kayu putih? Ya, ya minyak kayu putih sifatnya kan iritatif ya, merangsang kuat ya. Jadi mungkin ya kalau kita cairan-cairan yang sifatnya gasnya kuat seperti mungkin minyak kayu putih, minyak telon, mungkin bisa akan merangsang indera penciuman itu sehingga penciuman kita tercium. Tapi dalam keadaan normal ya, seperti kita orang kentut di sebelah. Nah, kalau orang anosmia nggak kecium itu. Jadi kentut di sebelah orang sekarang nggak apa-apa juga kalau barangkali ya. Kalau mau cium berarti mas kamu bukan corona. Jadi bisa Mbak ya, kalau dengan zat-zat yang kuat aromatis barangkali itu akan bukan menyembuhkan infeksi COVID-nya, tapi anosmia itu cuma gejala. Jadi gejala anosmia bisa mungkin tidak terjadi pada cairan-cairan yang sifatnya aromatis seperti minyak kayu putih itu. Tapi apakah menyembuhkan? Yang menyembuhkan itu kan virusnya habis, belum ada bukti ilmiah yang menjelaskan bahwa minyak kayu putih itu menyembuhkan. Jadi itu jawabannya Pak ya. Jadi kalau ada yang kalau itu selagi booming dengan menteri itu mencoba untuk menghindari aja sebagai solusi boleh aja, tapi itu menghilangkan corona, menghilangkan COVID, membasmi COVID, bukti ilmiah belum ada, Mbak. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ini selanjutnya dokter dari HRD Hutan Harapan. Izin bertanya dokter, saya Wati dari PT Reki. Apa benar virus COVID-19 ini kalau menempel di benda atau barang-barang yang tidak bertahan lama dan akan mati dengan sendirinya? Seperti itu dokter. Ada beberapa penjelasan ya bahwa virus COVID ini dapat tahan ada yang 3-4 hari di tempat tertentu. Itu dalam artian itu tidak diintervensi apa-apa ya. Kemudian mungkin hidup di kulit, ada banyak itu sekian 2 hari hidup di ubin atau granit, nah, 3 hari, banyak penyampaian seperti itu. Tapi itu prinsipnya kalau tidak diapa-apakan, dibiarkan gitu saja. Kemudian kondisinya memang cocok untuk virus itu, ya. Tapi kalau kita kondisikan bahwa ruangan kerja kita ini kan berhubungan dengan ruangan kerja kita atau rumah kita. Kalau kita kondisikan rumah kita itu setiap hari atau ruang kerja kita itu setiap hari kita desinfeksi, seperti rumah mungkin setiap hari kita pel dengan desinfektan, insya Allah itu akan habis. Virus itu kan ada tangkai-tangkai. Ibu-ibu mungkin sudah pernah lihat Bapak ya, sudah lihat virus corona itu ya. Dia seperti apa ya? Klepon ya. Klepon udah pernah lihat? Nah, ada kayak kelapa-kelapanya itu. Nah, itu sensor-sensor. Itu dengan deterjen aja itu sudah habis reseptor itu, habis semua. Jadi virusnya itu nggak bisa lagi melainkan kita mati virusnya. Dengan desinfektan, dengan cairan sabun, dengan alkohol itu rusak virusnya. Jadi kalau 3 hari, 4 hari atau 2 hari lekat di suatu benda itu kalau tidak diapa-apakan. Ya. Jadi kalau di kulit kita 3 hari, berarti kita 3 hari nggak mandi-mandi gitu. Artinya kalau kita kenakan sabun setiap hari atau desinfektan, ya paling dalam hitungan menit, dalam hitungan detik dia akan mati gitu. Jadi itu Pak ya. Jadi jangan terlalu, wah ini 3 hari ini, udah kalau kita ragu ini ada virus apa enggak, udah cemprot aja dengan infeksi. Seret, sudah mati dia itu. Oke Bu. Dokter, terima kasih dokter. Ini ada 2 pertanyaan terakhir dokter. Dari Ibu Lina, ini dari PT Sina Sentosa Primatama, mau menanyakan bagaimana protokol kesehatan yang baik saat melakukan perjalanan dinas maupun pribadi ke kabupaten. Mohon pencerahannya dokter. Saat melakukan perjalanan dinas ya ke kabupaten. Betul dokter. Pertama, kalau kita menggunakan kendaraan pribadi,
itu lebih safe ya, lebih safe karena itu berarti kemungkinan terpapar dari orang lain di kendaraan itu kurang. Ya kemudian ya biasakan membawa apa ya, pas sudah harus. Kemudian biasakan membawa kemana pergi dalam waktu pandemi ini, membawa yang namanya desinfeksi, apakah yang semprot, apakah yang gel, kan nah, seperti ini nih. Saya setiap megang pasien, habis itu semprot tangan pakai ini. Jadi emang ya seperti orang paranoid kita, tapi tidak apa-apa karena memang dengan itulah salah satunya syarat. Kemudian hindari kontak kalau kita perjalanan, kontak sesedikit mungkin dengan orang. Apa tujuan perjalanan kita menemui seseorang di kantor A, yang kita temui minimalisir pertemuan dengan orang lain. Ya, dengan itu yang kita tuju saja. Kemudian setelah perjalanan dinas ya kembali. Kemudian kembali ke rumah, dan kembali ke rumah itu protokolnya saya bilang tadi, sebelum masuk rumah, apalagi dari perjalanan jauh, semua barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi ya dibuang. Kemudian kalau sepatu dilepas dari luar, kemudian barang-barang bawaan disemprot. Kemudian kalau biasanya kita perjalanan dinas itu dibekali oleh-oleh, sekarang tolak aja secara halus. Karena kita tidak tahu yang bungkus oleh-oleh entah siapa, kemudian yang tadi lagi batuk. Jadi kalau biasanya kan biasa orang daerah, ada orang dari kantor pusat, kantor cabang datang, itu menyediakan apa, ini bawa oleh balik gitu kan. Nah, sekarang tolak saja secara halus, karena itu kita nggak tahu. Bahkan di Jakarta, saya pernah baca itu ada seorang ibu-ibu yang nggak pernah keluar rumah, saking paranoidnya, terkena karena terima paket dari JNE gitu kan. Jadi memang kita harus bersikap ekstra hati-hati. Nah, kemudian sampai di rumah, setelah perjalanan sampai di rumah, buka semuanya, mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Kemudian barang-barang yang tidak perlu tadi sudah singkirkan. Saya rasa itu, asal kita patuhi protokol-protokol yang sudah saya sebutkan dari awal itu tadi, ya insya Allah itu kita akan aman. Nah, kemudian satu lagi nih, kita perjalanan dinas, kita sering makan di restoran, di jamu di situ. Jadi saya mungkin saya bilang itu, saya dengan istri saya Dr. Lola, kami bertugas di Rumah Sakit Ahmad Rifin di Sengeti. Kemudian ada juga istri di rumah sakit di Jambi. Jadi dari Sengeti biasanya terus ke rumah sakit di Jambi. Itu belum makan. Mau makan di rumah makan takut. Nanti kita masuk rumah makan sudah tercemar lagi. Nah, sekarang itu manfaatnya. Kadang beli bungkus, makan di mobil. Di mobil karena di kantor gubernur berhentiin mobil sebentar, udah makan di atas mobil. Atau beli drive-thru di McD. Seperti itu. Jadi memang kita harus bersikap. Sebab intinya jangan di keramaian begitu saja. Di keramaian itu kita tidak tahu orang-orang. Jadi kalau perjalanan dinas, temuin orang yang mau kita temuin dan kurangi untuk memperluas kunjungan kita itu. Biasanya perjalanan, oh kesini habis itu ada tambahan acara tambahannya. Nah, itu yang dihilangkan. Kalau sudah perjalanan dinas balik, ya istirahat. Saya rasa itu. Baik, terima kasih dokter, luar biasa penjelasannya dokter. Ini ada satu pertanyaan terakhir dokter. Hampir sama sepertinya dengan yang sebelumnya dari Pak Doli tadi, tapi kalau ini dari Ibu Weni. Misalkan ada karyawan terkena COVID-19 saat kerja, apakah bisa ditanggung oleh BPJS/TK? Ini mau dokter atau Pak Argo yang mau jawab? Nah, ini mungkin Pak Kabid nanti. Pak Kabid aja nanti Pak Kabid ya. Iya. Pak Kabid nanti di akhir ini untuk pertanyaan dari Ibu Weni akan dijawab nanti di sesi untuk Pak Argo. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu boleh kasih raise hand atau diberikan kata ucapan ini mantap di komentar sebagai ucapan kita kepada Pak Zuhdi. Iya dokter, wah mantap semua nih dokter. Penjelasannya memang sungguh luar biasa. Ada dari Ibu Yuri, Ibu Desi, Pak Doli, ini ada dari Rumah Sakit Rimbo. Oke mantap. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Zuhdi Dharma yang sudah menjelaskan dengan sangat sempurna pada sesi kita di pertama ini. Nah, untuk selanjutnya dokter, kita ada kuis dokter. Sehubungan dengan yang sudah dijelaskan oleh dokter kepada kami semua.
Dipersilakan untuk menyimak Bapak dan Ibu semuanya. Tadi di awal paparan, Dr. Zuhdi sudah menjelaskan kepada kita tentang komponen 3S. Selalu pakai ini, ada 3. Itu untuk mencegah penyebaran virus corona. Pertanyaan dari saya, apa saja komponen 3S tersebut? Baik, dipersilakan untuk menjawab di kolom komentar di chat di sini. Oke, silakan semuanya. Kita akan pilih siapa yang paling cepat dan paling benar semuanya. Ibu admin, Ibu Rika, dipersilakan dimilih. Iya, ada yang pakai masker, ada yang selalu pali masker. Pali apa ya, dokter ya? Ada, oke, baik. Kita stop di sini. Saya sudah mendapatkan Ibu siapa, Ibu Rika? Yang pertama kali dapat, Bu Rika? Ibu Desi. Ibu Desi, oke baik. Ibu Desi, jawabannya adalah selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Benar atau tidak itu, dokter? Aduh, benar sekali. Betul sekali. Oke, baik. Sudah selamat kepada Ibu Desi. Yang lainnya jangan berkecil hati, masih ada 3 pertanyaan lagi. Untuk Ibu Desi nanti akan dijawab oleh Ibu Rika, termasuk juga Ibu Lina. Tadi sudah di chat, mohon untuk dibalas Ibu Lina. Oke, terima kasih dokter sekali lagi untuk penjelasan yang luar biasa. Untuk selanjutnya dokter, kita mohon izin untuk menampilkan tayangan agenda kegiatan BP Jam Sostek Cabang Jambi tahun 2020. Sambil menunggu, semoga penjelasan dari Dr. Zuhdi Dharma tadi yang sudah dijelaskan bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua, dokter. Dan semoga dokter mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Tuhan semesta alam untuk penjelasannya. Dan kita semua semoga tetap terhindar dari COVID-19. Amin. Amin. Ya, disilakan Ibu Admin Amin. untuk memutar video tayangan kita. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, ini saya informasikan bagi yang kameranya masih tertutup, boleh dibuka, karena habis ini nanti kita ada sesi foto bersama. Mana tahu mau untuk mengabadikan momen, mau pasang status, boleh dipersilakan nanti. Oke, sudah siap Ibu Rika? Sambil menunggu Bu Rika.